Contoh hukum jual beli, Pak, itu dibahas zaman dulu. Antarodin, ketemu, ijab kabul, saya jual, saya beli. Ketemu, serah terima, langsung saya jual, saya beli. Itu hukum jual beli yang asli. Bagaimana sekarang kalau kita lewat Shopee? Kalau lewat online, kita tidak ketemu. Kita cuma lihat barangnya. Sementara hukumnya jual beli yang asli itu, harus kita tahu betul barangnya, asli atau tidak. Ketika kita setuju, baru kita beli. Sepakat harga, baru kita beli. Lalu bagaimana kalau di Shopee? Nah, itu disitulah yang namanya qiyas. Menyamakan hukum atau menyamakan sesuatu yang mungkin kejadian ada yang sama di zaman baginda Nabi, sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Di situ qiyas, Pak. Karena kenapa? Di zaman sahabat, ketika orang mulai masuk Islam, maka orang-orang termasuk kita Indonesia ini, timbul pertanyaan di zaman sahabat. Bagaimana orang yang di luar Arab, yang makanan pokoknya bukan gandum, bayar zakatnya bagaimana? Zakat fitrahnya itu. Sementara hadisnya mengatakan, zakat fitrah itu apa? Gandum, kurma, sama anggur. Maka sahabat di situ tampil mengatakan maksudnya di situ makanan pokok yang ada di tempat kita. Qiyas. Karena kenapa? Gandum itu makanan pokok, kurma itu makanan pokok. Maka terjadilah qiyas di situ. Baik, ini tadi Imam Abu Hanifah yang beliau lahir. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah. Jadi mungkin lahirnya ini masih zaman sahabat. Hanya saja beliau tidak pernah ketemu sama sahabat. Akhirnya beliau jadi generasi tabi'ut tabi'in. Tapi ada yang mengatakan salah satu gurunya adalah sahabat. Jadi ada yang mengatakan beliau ini tabi'in. Imam Abu Hanifah ini, saya pernah dapat data, wallahu alam, mungkin saya lupa atau saya salah. Ini hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Lalu kemudian beliau menyusunlah ilmu fikih. Sesuai yang kita pakai sekarang, ada bab toharo kalau di pesantren itu, atau di fakultas-fakultas ada bab toharo, bab bersuci, ada bab sholat, bab zakat, bab puasa. Jadi dibahas itu rukun Islam yang 5 itu, tata caranya dan hukum-hukumnya. Lalu kemudian setelah itu, setelah fikih dibukukan atau dijadikan satu kurikulum, maka hadis itu menyebar ke seluruh alam. Dan hadis itu ada di penghafalnya masing-masing. Maka ada satu ulama berpikiran untuk membukukan itu hadis. Maka lahirlah Imam Malik bin Anas al-Asbahani. Ini generasi tabi'ut tabi'in. Lahir 93 Hijriah. Inilah yang pertama kali membukukan hadis. Maka ada yang namanya kitab Al-Muwatta. Ini kitab hadis tertua. Lebih tua daripada kitabnya Imam Bukhari yang lahir belakangan. Kalau kita sekarang pakai Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Tapi sebenarnya ada kitab hadis yang lebih tua dari ini, kitab Muwatta'nya Imam Malik. Dan ini generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah Anas bin Malik, kemudian ini berdiri juga menjadi mazhab, namanya mazhab Maliki. Kemudian setelahnya ada Imam Syafi'i. Nah ini imam yang banyak menyebar mazhabnya di dunia, khususnya kita di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini muridnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini luar biasa. Ketika dari Mesir mendengar Imam Malik di sana buka pengajian atau pesantren kurang lebihnya seperti itu, maka beliau berangkat ke Mesir, mau ke Madinah. Mau bertemu dengan Imam Malik, mau belajar. Kurang lebih perjalanan dari Mesir ke Madinah waktu itu kalau tidak salah kira-kira 1 bulan. Maka beliau berjalan pakai unta. Beliau berjalan itu pakai unta itu ke menemui Imam Malik, dan kitab Muwatta'nya Imam Malik dihafalkan selama dalam perjalanan. Ketika ketemu sama orangnya sudah hafal. Ini orang zaman dulu Pak, Imam Syafi'i. Jadi ketika mau belajar sama orang, kitabnya sudah hafal. Jadi tinggal keterangannya saja. Ini Imam Asy-Syafi'i. Dan setelah Imam Syafi'i ada lagi lahir namanya Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah inilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya generasi salaf itu habis di tahun 240 Hijriah. Ada yang mengatakan di tahun 300. Tapi yang paling kuat itu di tahun 240 Hijriah. Kemudian setelah itu
ulama salaf, maka ada yang namanya ulama khalaf. Itu setelah ulama salaf, maka lahirlah Imam Bukhari, ahli hadis Imam Muslim, Tirmizi. Bahkan ada satu imam di sana, Imam Muzahim Al-Haqqani, itu dari Baghdad. Beliau ini orang Baghdad, mungkin karena di sekitarnya ngelihat orang baca Quran itu sudah ngawur. Sama seperti kita ini kan, saya sendiri lancar sekali baca Quran sebelum ke pesantren itu, Pak. Lancar baca Quran, karena ibu saya memang guru ngaji. Terus bapak saya itu pakai rotan itu. Jadi salah baca sedikit. Perasaan saya itu sudah bagus sekali saya punya baca Al-Quran. Tapi ternyata setelah saya sampai di pesantren, salah semua. Memang lancar bacanya, tapi tajwidnya salah. Salah semua itu tajwid. Karena kenapa? Karena kita orang Bugis. Tajwidnya jadi tajwid Bugis itu. Nah, setelah maksudnya seperti itu. Jadi Imam Haqqani itu, Imam Muzahim Al-Haqqani itu, beliau menyusun sebuah kurikulum di Al-Quran di agama namanya ilmu tajwid. Mim mati ketemu ba bagaimana, nun mati ketemu ba bagaimana, mat tabi'i bagaimana, alif lam mim itu dibacanya bagaimana, berapa harokat panjangnya berapa, semua segala macam beliau susun. Sesuai dengan kaidahnya orang-orang Arab. Di Arab itu tidak ada. Bahkan di zaman Nabi tidak ada ilmu tajwid. Hanya saja orang bicara sudah tajwid. Jadi tidak perlu dibukukan. Kan seperti itu. Ya, kenapa waktu itu tidak ada ilmu fikih di zaman sahabat? Bukan karena itu tidak ada, cuman prakteknya sudah di depan Nabi langsung. Ngapain dibukukan? Maka ada keperluan-keperluan yang akhirnya umat Islam itu harus membuat terobosan untuk memudahkan umat setelahnya. Termasuk imam-imam fikih ini. Nah, termasuk Imam Bukhari. Membukukan lagi itu hadis dari Muwatta. Kalau di kitab Muwatta ini ada kurang lebih 1.800-an hadis kalau tidak salah. Nah, kitabnya Imam Bukhari itu ada 7.000 hadis. Hadis sahih itu. Ajaibnya, hafalannya Imam Bukhari, kalau saya tidak salah itu, 100.000 hadis. Tapi yang dibukukan sama beliau hanya 7.000 hadis. Kemana yang sisanya itu? Tidak dibukukan sama beliau. Karena memang kalau dibukukan semua, yang tidak sempat habis umurnya beliau itu hanya untuk belum selesai kitabnya, kan begitu. Jadi hadis itu luar biasa. Banyaknya itu luar biasa. Nah, demikianlah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian itulah pentingnya kenapa kita ini banyak sekali ulama kita ini menganjurkan kita bermadhab. Karena itu tadi rentetannya. Itu ada salah seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak al-Haris, beliau katakan, al-isnadu minad din, laula al-isnad lakana ma syaa laqala man syaa ma syaa. Sanad itu runtutan kita belajar dari siapa itu sampai Rasulullah itu. Sanad itu adalah bagian daripada agama, kata beliau. Karena kalau tidak pakai sanad, laqala man syaa. Maka orang akan berkata atau berkolah mengenai agama ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, sesuai ilmunya apa yang dipikirkan. Wah, ini begini. Ini begini. Karena kenapa? Tidak ada gurunya. Maka ada yang namanya itu runtutan sanad. Dan itulah kenapa? Lah ini kita ini ajaibnya ini 4 mazhab ini luar biasa, Pak. Jadi saya ini kurang lebih ada hampir 6 bulan. Saya di daerah India, Pakistan, Bangladesh waktu itu. Saya bertemu dengan ulama-ulama mereka, pelajar-pelajar lah, mungkin bisa dihitung masih belum ulama lah, tapi pelajar-pelajar mereka itu. Banyak sekali saya dapat amal-amal yang dilakukan oleh mazhab Hambali itu yang berbeda sama kita, tapi hikmahnya ketemu. Jadi kalau kita itu di mazhab Syafi'i, Pak, kalau kita sujud itu hidung itu tidak wajib nempel, Pak ya. Boleh nempel, boleh tidak. Kalau di sana, Pak, wajib nempel. Kalau tidak sah itu. Tidak sah. Coba tapi kalau kita lihat, Pak, kita perhatikan, Pak. Di sana mancung-mancung memang hidungnya. Pasti nempel. Kalau kita kan ada yang pesek, ada yang tidak. Iya, ini diantara hikmahnya. Hikmahnya lagi, Pak.
Itu di sana itu, dalam mazhab Hanafi itu, apa-apa yang ada di laut, kalau bentuknya tidak bentuk ikan, tidak boleh dimakan. Hanya ikan yang boleh dimakan di laut. Kalau mazhab Syafi'i, apapun yang ada di laut, itu halal. Ajaibnya Pak, kalau kita ke sana itu, mazhab Hanafi itu jauh dari laut. Ketika kita ke pinggiran yang daerah India, namanya ke daerah Malibari, di sana itu, di pinggir laut, anehnya di situ ada sebagian kecil orang-orang yang mazhabnya Syafi'i. Dari situ ada kitab I'anatul Thalibin yang dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia itu, namanya kitab I'anatul Thalibin. Itu yang ngarang orang India bagian situ tuh, yang dalam mazhab Syafi'i itu. Kecil. Nah, kalau kita di Syafi'i begitu. Di sana kita ini daerah laut, Pak. Cumi-cumi ada, udang ada, kepiting ada. Kalau kita dilarang makan itu bagaimana coba? Kan begitu. Di sana itu Pak, nanti kita kaji ini hadis. Ada hadis ini. Di sana itu kalau air sedikit Pak, 1 ember. Kemasukan najis, kalau cuma najisnya setetes sedikit, tidak masalah. Kalau mazhab Syafi'i Pak, itu langsung najis semua itu. Kalau cuma air 1 ember itu. Kecuali kalau airnya kolamnya besar, tidak masalah. Di sana memang daerah susah air, Pak. Situasi. Jadi hikmahnya mazhab Allah turunkan di negara-negara berbeda itu memang sesuai dengan kulturnya. Sesuai dengan kondisinya. Ini luar biasanya, Pak. Oleh karena itu hadirin yang SWT, mungkin ke depannya ini kita akan ngaji kitab Bulughul Maram ini. Atau mungkin kalau nanti terlalu berat, kita carikan yang lebih ringan lagi. Tapi insya Allah enggak, Pak. Kita kaji hadisnya, kemudian kita simpulkan sesuai dengan keterangan ulama-ulama yang sudah meringkas. Kita cuma kaji hadisnya saja supaya kita ambil keberkahan dari kitab ini. Wallahu a'lam. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya Bapak-bapak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi di hukum-hukum jual beli. Ya. Ya. Dunia sekarang ini dalam hal ukuran ini sudah banyak penyimpangan di pasar ya. Ya. Ya, baik itu liter, meter, timbangan, itu banyak. Ya. Saya tertarik menyampaikan ini karena baru-baru ini saya lihat di postingan media sosial di Cina itu pemerintahnya turun tangan ke pasar. Semua timbangan yang tidak standar dihancurkan. Luar biasa. Lalu di Republik ini mayoritas Islam, kenapa tidak ada hal seperti ini? Nah, suatu waktu saya ke pasar, saya tanya baik-baik penjualnya, Bu, ini liter tak bagus sih. Apa katanya? Semua orang di sini di pasar, begini liternya. Jadi, wah saya juga kaget. Pikir, oh iya, oke lah Pak, Bu, ya kasih setengah liter. Nah, itu. Jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira bagaimana caranya sehingga ukuran-ukuran ini, timbangan liter dan segala macamnya ini bisa tertib dalam masyarakat, karena kita mayoritas Muslim. Ya. Nah, itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atasnya anak-anak itu kecil itu ada memang dicap itu ya. Ada. Iya. Di stempel ya. Tapi sekarang itu tidak ada lagi. Nah, ini mungkin dicap juga tapi dikepot di bawah. Oke, itu saja. Saya mau bertanya ini Ustaz. Iya. Karena saya ini mahasiswa juga di Unismu Makassar. Unismu? Iya. Oh iya. Yang mau saya tanyakan itu Ustaz, persoalan hukum judi online. Jadi karena saya ini mahasiswa juga Ustaz, mahasiswa rantau dari kampung, kan ada terkadang ada situasi di mana tidak ada sama sekali ini uang yang kemudian mengharuskan ini teman-teman itu melakukan judi online Ustaz. Jadi dengan cara judi online itu teman-teman bisa dapat uang untuk membelikan makanan. Alhamdulillah saya tidak pernah jual Ustaz, tapi temanku gini. Tapi kadang kalau ada hasilnya temanku ini, iya, dimakan juga hasilnya. Bagaimana itu hukumnya itu Ustaz? Saya rasa kita di Indonesia ini belum kena hukum terpaksa yang demikian. Kan bahkan babi pun dalam Islam itu kan bisa halal.
Kalau terpaksa memang tidak ada di tengah hutan, nggak ada lagi yang bisa dimakan, yang ada babi, boleh dimakan itu babi, bukan sampai kenyang. Sampai kita bertenaga, sampai kita ini ada kekuatan, habis itu ditinggalkan. Itu babi halalnya di situ. Apa kalau itu. Nah, ini sekarang kita mengatakan judi online. Terpaksa tidak ada. Saya yakin masih banyak jalan selain itu. Di Indonesia kita ini mudah loh. Apa aja bisa kan? Bahkan kumpulkan rosok, jual, bisa jadi nasi bungkus. Kan begitu, Pak. Kurang lebihnya begitu. Jadi insya Allah itu ya masih haram. Belum bisa dikatakan halal. Kalau betul-betul terjepit tidak ada, itu lain lagi ceritanya. Di sekitar kita orang Islam semua kok. Banyak sekarang Jumat berkah yang gratis juga banyak. Di masjid-masjid banyak. Ya, kan seperti itu. Jadi masih banyak jalan untuk mendapatkan perkara yang halal. Kalau di negara kita ini masih lah. Di Indonesia ini masih belum bisa dikatakan halal. Jadi bagaimana kalau kita yang makan ini hasilnya ya Ustaz? Ya tetap Misalnya haram. temannya yang Kalau kita tahu itu hasil seperti itu haram. Tapi kalau kita tidak tahu, kemudian kita makan, selepas kita tahu, ya sudah tidak masalah. Ya. Nah, kemudian tadi itu pertanyaan Bapak, itu kan yang bisa meneratakan hanya pemerintah ya. Jadi kita nggak bisa begitu itu. Dulu ada ormas yang lumayan keras seperti itu, tapi disingkirkan. Ya saya bukan mendukung beliau Pak ya, karena kita juga banyak tidak setuju sama itu. Dalam artian bagaimana? Usaha kita paling terakhir itu bagaimana? Ketika pemilihan, kita pilih yang betul-betul baik. Itu cuma itu yang bisa kita usahakan sekarang. Makanya ada ormas atau ada apa yang ketika ada orang yang identik dengan agama, berjuang di dalam, nggak usah terlalu dihujat Pak, meskipun kita nggak sepakat. Karena sedikit banyaknya dia di dalam itu nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sedikit banyak. Kalau mereka berjuang dalam. Kalau kita nggak sepakat ya sudah. Tapi jangan terlalu dihujat Pak. Karena banyak orang yang di dalam itu identik dengan agama. Dia berjuang memang di dalam. Supaya Islam ini nggak dikemana-manakan. Begitu. Meskipun kita tidak sepakat. Kemudian seperti itu. Jadi ya itu tadi. Pilih. Kalau kita punya kemampuan umpamanya. Umpama kita ada yang jadi lurah mungkin. Bisa di pasar situ dia pergi cek langsung. Saya lurahnya. Bisa. Ya, itu juga bisa. Kemudian disidak. Kalau kita tidak punya kemampuan, mungkin kita RW. Di RW kita mungkin ya. Kalau enggak RT kita. Ya kalau enggak minimal kita sekarang ini yang kita bisa. Kalau bisa ke tetangga kita bisa, nggak bisa. Kalau enggak bisa ya diri sendiri, keluarga. Itu yang kita pertahankan.